Buka suaramu sembah Dia. Mari buka suaramu sembah Dia. Dia hadir di tempat ini. Kuasa kebangkitannya hadir di tempat ini. Tuhan tahu keadaan Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu keadaanmu. Apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, Tuhan Yesus berkata, jangan takut, jangan takut. Aku ada bersama-sama dengan engkau. Mari minta sesuatu kepada Tuhan. Ini rumah Tuhan. Tuhan sudah hadir di tempat ini. Mari berdoa. Mari minta pertolongan kepada Tuhan. Minta pertolongan kepada Tuhan. Dia siap menolongmu. Dia siap memberkatimu. Dia siap memberikan jalan keluar dalam hidupmu. Oh, Tuhan dengar doa anak-anakmu. Tuhan jawab doa anak-anakmu. Kami percaya Tuhan, kehadiran kami tidak sia-sia Tuhan. Apapun pergumulan kami, Tuhan mengabulkan doa kami. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Oh, hadirlah Tuhan bersama-sama dengan kami di tempat ini. Ini rumah-Mu Tuhan. Kau melihat hati kami yang haus akan Tuhan, yang lapar akan Tuhan. Puaskan kami Tuhan, kenyangkan kami ya Tuhan. Kabulkan doa-doa kami Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup menolong kami. Hanya Engkau yang sanggup. Biar lewat kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, Engkau membangkitkan iman kami. Engkau membangkitkan rohani kami Tuhan. Supaya kami kuat. Supaya kami keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Tuhan, hadirlah bersama kami di tempat ini. Urapi hamba-Mu Tuhan. Untuk menyampaikan sepatah kata firman-Mu. Urapi semua umat-Mu ya Tuhan. Kami percaya, kami yakin Tuhan. Jemaat-Mu yang sakit sudah disembuhkan. Yang lemah sudah dikuatkan. Yang susah sudah dihiburkan. Yang kekurangan sudah diberkati oleh Tuhan. Bagimu-lah Tuhan segala hormat, pujian, kemuliaan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Selamat pagi, shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, Tuhan Yesus baik, amin. Saya merasakan kehadiran Tuhan pada waktu lagu pertama dinyanyikan mengenai Bapa yang baik. Saya bisa rasakan hadirat Tuhan dengan cara saya dijamah dan menangis. Saya juga berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini mengalami pergumulan yang sangat berat sekali.
Saat saudara mengandalkan Tuhan, maka saudara akan mengalami jalan keluar. Saudara akan mengalami kemerdekaan. Ingat, andalkan Tuhan, katakan amin. Saudara, tema saya pada pagi hari ini adalah pintu kubur itu terbuka. Saudara, kubur Tuhan Yesus di Israel sana itu dimasukkan ke dalam gua, lalu ditutup dengan batu yang besar. Bentuknya bulat. Beda sama kubur yang ada di Indonesia. Digali dan ditutup kembali. Nah, masih dalam suasana Paskah, saya mengucapkan juga selamat Paskah. Selamat kebangkitan Tuhan Yesus. Doa saya, iman saudara, rohani saudara ikut bangkit bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Saudara jangan dibawa terus. Saudara akan naik menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Katakan amin. Saudara kekasih, bisa ditayangkan multimedia? Oh tidak ada, mungkin Pak Kris nggak disampaikan. Saudara, tema saya adalah pintu kubur terbuka. Mari kita akan baca dari Markus pasal 16 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Markus pasal 16 ayat 3 sampai dengan ayat keempat. Saya bacakan. Mereka berkata kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Ayat yang keempat. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Saudara kekasih, apa yang menjadi penghalang demi penghalang kita tidak mengalami mujizat Tuhan? Apa yang menjadi penghalang sehingga berkat Tuhan tidak sampai kepada kita? Siapa yang menggulingkan batu itu? Siapa yang menggulingkan penghalang-penghalang itu? Saat kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Alkitab berkata di dalam Yeremia 17 terkutuk dikatakan. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara, waktu kita mulai mengandalkan Tuhan, firman-Nya berkata diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara kekasih, berat daripada batu kubur Tuhan itu 1,5 ton. Yang datang pertama ke kubur Yesus sebelum Tuhan bangkit. Saudara kekasih, datang ke kubur Yesus pada waktu kebangkitan Tuhan, yaitu Maria Magdalena dan Maria yang lain. Ini adalah percakapan antara Maria sama sahabatnya. Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Dan pertanyaan itu juga sama. Ditujukan pada saudara dan pada saya. Siapa yang bisa menyelesaikan masalah kita yang besar? Siapa yang bisa melunaskan utang kita yang banyak? Siapa yang bisa menyembuhkan penyakit kita yang dokter katakan sudah tidak mungkin lagi sembuh? Dan pertanyaan inilah manusia tidak bisa menyelesaikannya. Kita butuh satu pribadi yang bisa menyelesaikan, yang menutupi batu yang besar itu dalam kehidupan kita. Saudara kekasih, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dengan cara bagaimana yang bisa menggulingkan batu yang besar itu? Di dalam, saudara kekasih, Matius 28 ayat yang kedua berkata, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Sudah terjawab
pertanyaan ini. Yang bisa menggulingkan batu yang beratnya 1,5 ton itu adalah malaikat Tuhan. Saudara kekasih, artinya apa? Masalah saudara yang banyak, yang besar. Persoalanmu yang punya masalah yang besar, yang rumit. Penyakitmu yang mungkin sudah sangat-sangat berat sekali, komplikasi. Hanya Tuhanlah yang bisa menolong, katakan amin. Hanya Tuhanlah yang sanggup menolong saudara dan saya. Lewat pelayanan malaikat. Pada waktu sore kasih, anak-anak kecil datang kepada Yesus. Murid-murid menghalangi anak kecil, jangan datang kepada Yesus. Firman-Nya berkata, saudara kekasih, mengatakan begini, saudara kekasih, ingat, jangan menganggap rendah. Matius 18 ayat 10. Jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Saudara, anak kecil itu ada malaikatnya. Amin. Anak kecil itu ada malaikatnya yang menjaga saudara kekasih. Lalu bagaimana dengan orang besar? Mazmur 91 ayat 11 berkata, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada saudara dan kepada saya untuk menjaga kita di segala jalanmu. Saudara, anak kecil juga ada malaikatnya. Orang dewasa ada malaikatnya. Saudara, suatu ketika ibadah pertama, kita ada 3 kali ibadah di Bangka. Ibadah pertama selesai, ada seorang bapak tua usianya 60 tahun lebih bersama istrinya naik motor pulang ibadah. Saudara, di jalan raya dari belakang ada motor bawa keranjang besi. Kena kesangkut saudara sama motor si bapak tua ini. Sehingga bapak tua sama istrinya jatuh dari motor, terseret dengan motor jarak puluhan meter. Lalu kemudian orang sekitar menolongnya dan membawa ke rumah sakit. Selesai ibadah kedua, saudara yang kasih, saya mengunjungi bapak tua sama ibu tua ini. Alangkah saya terkejut saudara. Dia berkata, tidak ada lecet, hanya motor saya yang rusak. Istrinya bersaksi, pada waktu saya jatuh, ada tangan yang menjaga saya berdua. Saya percaya itulah malaikat yang menjaga. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saudara kekasih, inilah saatnya kita melibatkan Tuhan. Dalam keadaan saudara yang mungkin gak bisa apa-apa lagi. Sudah mengalami kepepet jalan buntu. Tapi kita tidak sendiri Bapak Ibu Saudara. Kita punya Tuhan. Tuhan bisa mengutus malaikatnya untuk menjaga kita di segala jalan-jalan kita, saudaraku. Saudara kekasih, kalau kita bicara mengenai pintu kubur yang terbuka, pasti juga ada yang tertutup. Kita punya rumah, kita punya pintu di depan, pintu kamar, pintu belakang. Gak selamanya pintu depan itu terbuka terus. Ada waktunya ditutup. Saudara, apa pengertiannya saudara yang kasih? Pintu yang tertutup itu. Pengertiannya mungkin kita rasa bersalah. Mungkin kita punya perasaan yang malu. Frustasi. Tidak ada solusi dan tidak ada pengharapan. Itu namanya pintu yang tertutup. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau punya masalah, engkau jangan ditutupin masalahmu. Bukan semakin selesai, tapi semakin parah keadaanmu. Di sini ada bapak rohani. Di setiap kul-kul yang ada gembala-gembala kul. Saudara bisa datang kepada gembala kul. Bisa datang kepada gembala di tempat ini. Saudara utarakan masalahmu. Saya yakin bapak rohanimu, gembala-gembala kul akan andil untuk masalahmu, katakan amin.
Kalau kita melibatkan Tuhan melalui bapak rohani, pembina-pembina rohani, maka pintu yang tertutup itu perlahan-lahan Tuhan akan bukakan. Apa pengertiannya pintu kubur yang terbuka itu, saudara kasih? Ada jawaban doa, ada mujizat, ada kemerdekaan, ada jalan keluar, ada pengharapan. Dan kita mengalami hidup yang berkemenangan. Katakan amin. Saudara kekasih, apa yang menghambat kita gak mengalami terobosan? Selalu usaha kadang-kala mentok. Kita kadang-kala sakit sembuh, sakit lagi. Penyebabnya satu. Di Taman Eden, ketidaktaatan manusia bernama Adam dan Hawa. Itulah sampai kepada generasi kita. Di dalam Roma pasal 5 ayat 12 berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Saudara kekasih, oleh dosa manusia terkubur. Oleh dosa manusia ditutup. Tidak ada mujizat, tidak ada jalan keluar, tidak ada terobosan keuangan. Disinilah kita mau melibatkan Tuhan untuk bisa membuka yang tertutup itu. Saudara kasih, bahkan kematian pun kalau nggak ada Tuhan, kalau tidak ada Tuhan yang menolong kita, ingat di dalam Roma 6 ayat 3, sebab upah dosa adalah maut. Bukan sampai di situ saja, saudara kasih. Upah dosa adalah maut memang. Tetapi di situ Alkitab katakan, Paulus penulis, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin. Artinya begini saudaraku, Paulus sedang berkata kepada orang-orang di Roma, walaupun engkau berdosa, kalau engkau bertobat, kalau engkau menyadari keadaanmu, engkau sadar, datang kepada Tuhan, maka Tuhan mengampunimu. Katakan amin. Tuhan mengampunimu. Tuhan menyelesaikanmu masalahmu. Saudara, ada pengusaha kaya yang operasi bypass. Operasi bypass jantung. Dia perlu pemulihan 2 minggu sampai 3 minggu. Lalu keluarganya menugaskan untuk membayar perawat untuk mengurusnya selama 3 minggu itu. Tetapi perawat ini selalu berkata itu menyakiti hati daripada pengusaha ini. Sehingga pengusaha ini sakit hati, saudara kasih. Sakit hati. Dan akhirnya punya pikiran yang jahat, saudara kasih. Karena banyak orang datang mengunjungi dia. Di situ di mejanya ada pisang-pisang berjejeran. Saudaraku, dia makan isinya, lalu kulitnya dia hamparkan ke depan pintu masuk. Begitu perawat buka pintu, saudara kasih, buka pintu kamarnya, perawat terpleset dan langsung jatuh. Dia tertawa terpingkal-pingkal, saudara kasih, tanpa dia sadari bahwa bekas operasinya bypass ini, saudaraku, terbuka menganga begini. Saya mau tanya, mana yang lebih sakit, perawat atau pengusaha ini? Jangan sakit hati, saudara kasih. Orang yang sakit hati lebih sakitnya luar biasa. Akhirnya pengusaha ini masuk lagi ruang operasi, dijahit kembali. Saudara kasih, itulah sebabnya Alkitab berkata, saudara kasih, karena dosa inilah manusia terkubur. Terkubur, kalau tidak diampuni dosanya, upah dosa adalah kematian. Tetapi kabar baiknya nih, pagi hari ini, Tuhan Yesus datang. Lewat kuasa kebangkitannya, dia membuka pintu-pintu yang tertutup itu. Ada 4 pintu yang Tuhan akan bukakan.
Saudara yang kasih, ada 4 pintu. Pintu yang pertama adalah pintu kubur kematian terbuka. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa, yaitu Tuhan Yesus, dibuatnya menjadi dosa karena saudara dan karena saya. Supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kalau kita dibenarkan oleh Allah itu luar biasa. Dari kecil kita berbuat salah, berbuat dosa. Sampai seusia sudah tua seperti ini, Tuhan benarkan kita. Saudara kekasih, sebabnya kalau Tuhan sudah menebus kita, dibenarkan. Hargai kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Saudara, di Alkitab ada 3 kematian yang manusia itu alami, saudara. Yang pertama adalah kematian tubuh. Jantung kita ini berhenti. Kematian rohani, terpisah dari Tuhan. Dan kematian kekal. Kalau kita mengalami 2 kelahiran. Kelahiran jasmani dari rahim ibu kita. Yang kedua, kelahiran baru. Kita akan mengalami 1 kematian. Namanya mati jasmani. Tapi sebaliknya, kalau orang tidak mengalami 2 kelahiran, dia akan mengalami 2 kematian. Kelahiran pertama dari rahim ibunya. Yang kedua, mati secara jasmani. Yang ketiga, mati kekal. Mati kekal upahnya di neraka. Itulah sebabnya saudara, ada 5 penyesalan. Salah masak nasi, menyesalnya 1 hari. Nasi telah menjadi bubur, bisa dimasak kembali. Saudara, salah gunting rambut, menyesalnya 1 bulan. Kenapa 1 bulan? Sudah tumbuh kembali rambut itu. Anak tidak naik kelas, menyesalnya 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Kasihan. Kalau dikasih uang SPP setiap bulan, uang saku setiap hari, gurunya angkat nilainya semuanya. Saudaraku, yang keempat, salah memilih pasangan hidup, menyesalnya seumur hidup. Kalau lagi berantem, saling sumpah-sumpahan, kamu mati ku kawin lagi. Ya kan? Kamu mati ku kawin lagi. Tapi yang kelima, tidak menerima Tuhan Yesus, menyesalnya kekal selama-lamanya. Saya berdoa sebagai jemaat MPI ini, jangan ada yang menyesal. Jangan sampai penyesalan 1 hari, penyesalan 1 bulan, penyesalan 1 tahun, penyesalan seumur hidup, dan penyesalan kekal selama-lamanya. Saya berdoa, semuanya tidak ada yang menyesal memilih pasangan hidup. Katakan amin. Lihat suaminya, lihat istrinya. Kamu ganteng, kamu cantik. Amin. Saudara kekasih, contoh di Alkitab, ada orang-orang yang mati, hidup kembali, tetapi mati lagi. Lazarus sudah 4 hari mati, saudara. Bahkan saudaranya Marta berkata, sudah bau busuk. Sudah bau busuk, sudah 4 hari mati. Tetapi Tuhan Yesus menghidupkan Lazarus yang sudah 4 hari ini mati. Anak janda di Sarpat dihidupkan oleh Elia, manusia yang menghidupkan. Elia, Nabi Elia. Anak perempuan Sunem dihidupkan oleh Elisa. Anak muda di Naim dihidupkan oleh Tuhan. Sekarang usahamu mungkin sudah mati. Imanmu sudah mati. Rohanimu sudah mati. Tuhan bisa menghidupkannya, katakan amin. Mari andalkan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam usahamu. Libatkan Tuhan di dalam studimu. Libatkan Tuhan dalam usahamu, pekerjaanmu, seluruh aspek kehidupanmu. Contoh di Alkitab, saudara kasih, pesta perkawinan di Kana mengundang Tuhan hadir. Berjalannya waktu,
pesta ini sering kasih. Air anggur habis. Karena mengundang Tuhan. Tuhan bisa mujizat. Buat mujizat. Air diubah sama Tuhan menjadi anggur yang terbaik. Katakan amin. Kalau saudara mengundang Tuhan. Di usahamu, di pekerjaanmu, di studimu, di rumah tanggamu. Saya percaya. Tuhan buat mujizat, katakan amin. Tuhan Yesus ajarkan doa. Matius 6, doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Katakan amin. Berarti kita bisa mengundang suasana sorga turun di rumah tangga kita. Di usaha kita, di pekerjaan kita, di sekolah kita, di seluruh aspek kehidupan kita. Kita bisa mengundang Tuhan, katakan amin. Saudara kekasih, tetapi beda sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati. Hari Jumat Agung. Saudaraku, hari Minggu Tuhan bangkit. Sekarang masih dalam suasana kebangkitan. Nanti hari Kamis tanggal 14 Mei kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan kembali pulang kampung ke sorga. Karena Tuhan asalnya dari sorga, kembali ke sorga. Katakan amin. Tujuannya apa dia ke sorga? Menyediakan tempat tinggal. Untuk saudara, untuk saya. Yohanes 14, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kebangkitannya mengalahkan kutuk kematian. Dan membebaskan kita dari kematian karena dosa. Yang kedua, pintu apa yang Tuhan bukakan di era kebangkitannya ini? Yaitu pintu sakit penyakit terbuka. Yesaya 53 ayat 34 berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia Tuhan kena tulah, kena kutuk. Dia dipukul dan ditindas Allah. Saudara kekasih, saya ngalamin ini saudaraku. Yang biasanya bulan Desember itu bulan kebahagiaan. Bulan Natal. Dan juga Gembala Rayon kita Pak Sabta. Safari Natal kemana-mana. Waktu beliau berkhotbah Natal di gereja kami GBI Ayam Rapin Sungai Liat. Saya sama istri tidak ada di tempat. Tepatnya tanggal 9 Desember. Saya bawa istri saya berobat ke Malaysia. Tanggal 10 saya ketemu dengan dokter. Dokter sarankan untuk CT scan lebih dahulu. Karena istri saya tidak bisa, maaf kata, buang air besar dan buang air kecil. Maaf kata sudah besar perutnya. Saudara, saat di CT scan tanggal 10 Desember pagi itu. Istri saya ketemu sama Tuhan Yesus. Dan dia menangis. Sampai dia punya kaos basah seluruhnya. Masuk opname. Hasil CT scan-nya keluar. Dokter panggil saya sama istri saya. Dokter katakan secara medis kami tidak bisa lagi menanganinya. Saudara, sebab ususnya sudah melebar kemana-mana. Peradangan sudah kemana-mana, sudah besar. Dan kena rahim, sudah hancur. Tapi kita sama-sama berdoa. Karena rumah sakit Kristen, opname lebih dahulu. Akhirnya sudah dikasih obat untuk bisa buang kotorannya lewat saluran itu. Tidak bisa juga. 2 hari di opname, saya berdoa sampai nangis. Saya juga melibatkan Gembala Rayon kami, Pak Sabta. Juga kakak saya, juga gembala saya yang ada di sana, Pak Andreas. Dukung doa, Tuhan buka jalan. Tanggal 13, dokter kasih solusi satu lagi cara. Pasang stem di saluran untuk pembuangannya. Saudara, apa yang terjadi? Tuhan dengar doa saya. Dan dia bisa buang air besar. Dia bersihkan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Setelah bersih semuanya, tanggal 15 Desember.
istri saya menjalani operasi. Sebelum menjalani operasi, dokter berdua, dokter kandungan sama dokter bedah umum panggil saya untuk siapkan 5 kantong darah sama ruangan ICU. Karena pengalaman operasi 2 ini, masuk rumah sakit dan masuk ICU. Saya punya Tuhan yang besar. Saya sebagai hamba Tuhan, saya melibatkan Tuhan, saya berdoa sama Tuhan. Juga ada teman saya di Penang sana, sebagai ketua SOS sahabat orang sakit, yuk sama-sama kita berdoa. Apa yang menjadi pengalaman dokter setelah operasi masuk ICU, transfusi darah, kita tolak dalam nama Yesus. Saudara kekasih, operasi 3,5 jam berjalan. Pertama dokter kandungan dulu mengangkat rahimnya. Kedua dokter bedah umum memotong ususnya. Saudara kekasih, selesai operasi, perawatnya panggil saya laki-laki. Sukses. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saudara kekasih, selesai itu tanggal 21 keluar dari rumah sakit. 22 kami ke Jakarta. 23 sampai di rumah. 25 kami ikut Natal Desember. Keadaan saya sangat lemah, pucat. Saudara, menunggu hasil operasi di biopsi itu. Saudara kasih, sambil menunggu hasil biopsi itu, saya ambil seperti Esther. Waktu mau dibinasakan orang-orang Yahudi oleh karena Haman. Esther bersama dengan dayang-dayangnya berpuasa. 72 jam gak makan gak minum. 3 hari lamanya. Saya ngalamin saudaraku. 29 Desember sampai 31 Desember saya puasa gak makan gak minum. Karena puasa pertama dulu 2010. Waktu anak saya ada virus CNP dari binatang masuk ke rahim istri saya. Usianya 5 bulan waktu itu. Bisa merusak motorik anak, bisa merusak organ-organ tubuh anak. Kalau anaknya lahir bisa cacat, saya puasa. 72 jam gak makan gak minum. Tuhan kabulkan doa saya. Tanggal 5 bulan 5 2011 jam 5:55. Anak saya lahir normal. Sekarang usianya udah 15 tahun. Saya coba lagi puasa yang kedua ini. Gak makan gak minum selama 3 hari. 72 jam. Saudara kekasih, Tuhan gak menjawab doa saya. Tapi ada satu kalimat, jangan takut. Itu diulang-ulang terus, jangan takut. Saudara, tanggal 5-nya email saya masuk ke email saya dari rumah sakit yang di Kining. Saya doa Tuhan supaya tidak ada cancer. Saya kuatkan di sini, kalau seandainya hasilnya ini kamu cancer, kamu terima ya. Kita punya Tuhan yang besar. Dia menangis. Belum saya buka tuh emailnya. Karena mesti tanggal lahir istri saya. Bulannya, tahunnya. Begitu saya buka. Stadium 4A. Kanker usus. Jangan takut. Pesan Tuhan. Jangan kasih tahu. Yang lain saya malu. Kagak. Saya kasih tahu anak saya di Aussie. Saya kasih tahu Pak Sabta, kasih tahu kakak saya di tempat ini, cici saya. Saya kasih tahu adik-adik istri saya, dukung doa. Ini hasilnya. Saudara, saya puasa lagi gak makan gak minum 1 hari. Supaya bisa menenangkan jiwa istri saya dan jiwa saya. Tuhan jawab satu kata lagi, jangan takut. Lalu kemudian tanggal 10 ada telepon dari rumah sakit untuk mengatur jadwal kemoterapi. Saudara, waktu itu saya sudah habis-habisan untuk biaya operasi. Karena ada suara jangan takut itulah. Akhirnya saya ambil tindakan operasi, kemoterapi. Saudara, saya tanya di Palembang berapa biaya kemonya, di Jakarta berapa, dan paling murah hanya di Malaysia. Kami dengan iman tanpa ada uang di rekening. Begitu saudara kasih saya berdoa. 3 hari 4 hari kemudian berkat itu datang.
Seorang ibu yang sudah lama gak ke gereja menanya kabar istri saya. Dan begitu tahu dia kena kanker, dia langsung simpati, menolong. Itulah kemo yang pertama. Sebelum kemo, dokter jelaskan, obat ini sangat keras sekali, bisa merusak daripada rambut, bisa rontok, terus mulut bisa pecah-pecah, tangan pecah-pecah, terus maaf kata bisa buang air, mencret, tangan kakinya kebas, lemes. Saya nggak takut, karena Tuhan sudah bicara jangan takut. Tiba-tiba teman kasih buku mengenai kuasa perjamuan kudus. Sebelum kemo, saudara yang kasih, saya mengadakan perjamuan kudus sama istri saya sambil kita nangis. Karena nggak bisa minum gula, saya ganti air putih sebagai lambang darah ya Tuhan Yesus. Kemo selesai, kemo pertama, istri saya berjalan baik. Tidak rontok, tidak kebas, tidak sakit. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ketemu lagi dokter yang kedua, kemo kedua. Minum apa? Kok nggak rontok? Minum apa? Kok nggak pecah-pecah? Minum apa? Kok seger? Saya bilang, saya minum perjamuan kudus. Tubuh dan darah Tuhan. Iya, itulah yang orang Kristen harus tahu. Karena dokternya Kristen, dia tahu itu. Sekarang setiap kali mau kemo, saya angkat tubuh Tuhan, darah Tuhan. Sudah memasuki kemo yang ke-6. Dan mau kemo ke-7, sudah kemo ke-6, minggu depan. Istri saya semakin sehat, semakin kuat. Dukung doa untuk kesembuhan istri saya, 8 kali kemo per 3 minggu, saudara. Saya percaya kalau Tuhan kata jangan takut, saya pegang perkataan Tuhan itu. Makanya setiap awal bulan saya gak bisa ikut MDPJ Rayo 15, pada bertepatan jadwal kemo istri saya. Saudara kekasih, ayat inilah yang memberikan saya kekuatan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Dipukul dan ditindas oleh Allah. Seorang hamba Tuhan besar, penginjil besar bernama Billy Graham. Dia mengatakan begini, saudara yang kasih. Ketika kekayaan hilang, tidak ada yang hilang. Kenapa? Bisa dicari kembali. Ketika kesehatan hilang, ada sesuatu yang hilang. Uang hilang. Saya nggak menyangka seperti ini, saudaraku. Yang selalu sebulan Desember, bulan kebahagiaan, merayakan Natal. Saya hanya merayakan Natal pakai smartphone, live streaming di handphone. Sambil kita menangis berdua sama istri saya. 2 minggu saya di rumah sakit menunggu istri saya. Tapi saya tidak melihat wajah saya itu sedih. Saya nyanyi, saya putar itu lagu rohani di handphone saya. Saya itu perkatakan dengan iman. Saya pegang perutnya. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan, memulihkan. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Terus saya katakan terus. Saudara kasih, sampai akhirnya keluar rumah sakit. Dia tetap bersuka cita. Tapi sebaliknya nih saudara kasih, ketika karakter hilang, nah ini loh, semuanya itu hilang. Karakter ini buah daging, tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tetapi kalau buah roh, tidak ada hukum yang mengikatnya, bisa masuk surga. Kenapa orang gak diberkati karakternya buruk? Kenapa Tuhan gak menjawab doanya? Karakternya buruk. Kenapa gak masuk surga? Karakternya buruk. Yang bisa mengubah karakter jadi baik adalah Tuhan Yesus. Katakan amin. Katakan amin. Saudara kekasih. Itulah sebabnya 2 ayat inilah. Perjanjian lama, perjanjian baru berkata oleh bilur-bilurnya. Oleh luka-lukanya Tuhan. Kita telah sembuh. 1 Petrus Yesaya 53 ayat 35 itu sama. 1 Petrus 2 ayat 24 bagian B. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Ternyata saudaraku,
Gembala induk kita Pak Niko sampaikan RKKR kemana-mana 5 jenis penyakit ini. Dari 5 ini ada salah satu penyakit yang manusia alami. Bisa lebih sakit fisik. Seperti itulah sakit tidak bisa buang air besar, buang air kecil. Sakit kanker usus. Saudara. Tapi saya percaya oleh bilur Yesus. Istri saya telah sembuh. Sakit jiwa. Jiwanya terganggu saudaraku. Sehingga dia ketawa sendiri. Ngomong sendiri. Nah bagaimana cara penyembuhannya? Matius 11 ayat 29. Belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Pikulah kuk yang kupasang. Dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka jiwamu, jiwa saya akan mendapatkan ketenangan. Katakan amin. Sakit apa lagi? Sakit ekonomi. Sehingga lahir namanya pinjaman online. Tidak sedikit korbannya pinjaman online. Orang bunuh diri. Saudaraku. Sakit hubungan. Suami sama istri diam. Nggak ada ngomongan, nggak ada komunikasi. Anak sama orang tua diam. Nggak ada komunikasi. Menantu sama mertua diam. Kalau itu ada di antara saudara, selesaikan. Itu menyangkut mengenai hati. Namanya sakit hati. Sakit hati sama istri, sama suami, sama anak, sama mertua, sama menantu. Doa kita terhalang sama Tuhan. Usaha kita nggak diberkati. Pekerjaan kita nggak diberkati. Bahkan kita meninggal, Tuhan tolak. Sorga menolak itu semua. Karena keadaan masih berdosa, masih sakit hati. Selesaikan itu dengan cara apa? Rendah hati, damai, minta maaf. Sakit yang terakhir, sakit rohani. Sakit rohani ini orang malas untuk bangun berdoa, baca Alkitab, malas ibadah. Mungkin karena doanya Tuhan gak jawab, kabulkan. Mungkin Tuhan gak dengar doa-doanya, dia sakit hati sama Tuhan. Udah gak usah gereja-gerejaan lah. Gak usah ke gereja-gereja lah. Nah, ini harus ada bimbingan bapak rohani ataupun saudara rohani supaya bisa diarahkan ke jalan yang benar. Kabar baiknya saudara yang kasih, Tuhan Yesus membuka pintu kubur kesakitan dan penderitaan sehingga kita tidak lagi sakit secara terus-menerus. Dia berkata sudah selesai. Katakan amin. Saudaraku, yang ketiga, pintu kubur kemiskinan terbuka. 2 Korintus 8 ayat 9 berkata, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena saudara dan saya menjadi miskin sekalipun Ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara, di kayu salib itu menanggung 3 kutub. Pertama, kutuk sakit penyakit. Dari kepala yang mengenakan mahkota duri. Di kepala ini ada 7 lubang yang dosa mudah untuk masuk. Lubang mata sepasang, lubang hidung sepasang, lubang telinga sepasang. Tapi ada 1 lubang gak punya pasangan. Kalau kita beli bakpao bisa masuk. Gak punya pasangan, namanya lubang apa? Mulut. Itu bahaya. Amsal katakan hidup mati manusia dikuasai oleh mulut. Diberkati atau dikutuk dikuasai oleh mulut. Makanya Yakobus 3 itu khusus menulis dosa karena lidah. Saudara, sekujur tubuh Tuhan dicambuk 39 kali cambukan. Tangannya dipaku dengan 2 paku kiri kanan. Kakinya disilang dipaku lagi. Dan keadaannya masih hidup. Prajurit Romawi menombak Tuhan Yesus. Saat ditombak lambungnya, maka keluar 2 unsur, darah dan air.
Seorang ibu mau melahirkan, mau bersalin. Pertama keluar dulu ketuban. Kedua baru darah. Itu Tuhan menebus ibu-ibu yang mau melahirkan. Dia berkata sudah selesai. Jangan engkau menderita karena bersalin lagi. Karena melahirkan lagi. Kutuk yang kedua. Sering kasih. Yaitu kutuk kemiskinan. Ciri orang miskin apa? Lapar, haus, telanjang. Tuhan sudah menjalankan semua di kayu salib. Maaf kata, hanya tanah dalamnya saja. Saudaraku, Tuhan tanggung kutuk kemiskinan. Dengan satu tujuan. Supaya saudara dan saya itu mengalami hidup diberkati Tuhan. Katakan amin. Ternyata Alkitab berkata, kemiskinan adalah kutuk. Galatia pasal 3 ayat 13 sampai dengan 14 berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, perhatikan. Supaya di dalam Tuhan berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Kabar baiknya saudara, lewat kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Dia telah tergantung di kayu salib. Dia telah menggantikan kutuk kemiskinan itu. Supaya saudara dan saya ini tidak lagi miskin, tapi diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saudara perkatakan dengan iman. Dia yang kaya. Rela jadi miskin. Supaya aku yang miskin menjadi apa? Kaya. Kasih tahu sebelahnya. Anda kaya. Haleluya. Kaya damai sejahtera. Kaya sukacita. Kaya kebahagiaan. Kaya materi. Amin. Saudara kekasih. Penyebab kemiskinan. Ini dari data. Saudaraku, BPS, Badan Statistik Indonesia. Pertama, kemiskinan menyebabkan kejahatan dan kekacauan. Orang yang miskin itu bisa kacau. Dia sekarang ini saudara, di media-media sosial itu kacau dibuat. Dan kata-katanya jahat sekali. Itu oleh karena dampak kemiskinan. Apalagi saudara kasih. Semua harga-harga mulai naik semua. Ya. Apalagi kemiskinan menyebabkan kelaparan. Ada orang yang makan satu kali aja, satu hari. Itu pun makannya nasi sama garam. Begitu susahnya untuk bekerja, mencari usaha. Itu pun nasi sama garam saja. Saudara, kemiskinan menyebabkan masalah kesehatan dan depresi kejiwaan. Saudara, ada orang yang gak bisa makan. Ya bisa makan tapi gak setiap hari makan. Depresi hidupnya. Stres hidupnya. Sehingga apa? Dia ngomong sendiri sama tembok. Dia ketawa sendiri. Gangguan kejiwaan. Kemiskinan menyebabkan masalah keluarga. Dan inilah saudaraku data BPS ini. Perceraian dalam pernikahan. Ya kan? Karena gak bisa lagi menafkahi keluarga. Gak bisa lagi menghidupi keluarga. Cerai. Kabar baiknya saudara yang kasih. Kristus datang untuk membuka pintu kubur kemiskinan. Dengan satu tujuan. Saudara dan saya hidupnya diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Yang keempat, yang terakhir saudara kasih. Pintu kubur ketakutan terbuka. Orang yang takut tidak punya iman. Ketakutan bukan dari Tuhan. Tetapi dari kuasa kegelapan. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Kasih dan ketertiban. Saudara kekasih, ingat kalau kita takut bukan dari Tuhan. Ini ayatnya.
Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Ketakutan itu roh sifatnya. Saudara, orang yang takut tidak punya iman. Orang yang takut tidak percaya sama Tuhan. Kalau dia gak percaya sama Tuhan, percaya sama siapa? Sama kuasa gelap. Saudaraku, kuasa kebangkitannya membebaskan kita dari ketakutan. Roh Kudus memberikan kepada kita itu kekuatan. Katakan amin. Kasih, ketertiban. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, penguasaan diri, ada kesabaran. Saudara kekasih, kesimpulan khotbah saya adalah melalui kuasa kebangkitannya, pintu kubur kematian yang seharusnya kita masuk neraka, terbuka sorga untuk kita semua. Katakan amin. Open heaven, sorga terbuka. Kedua, pintu kubur sakit penyakit yang kita harus menderita bertahun-tahun. Saudara, kabar baiknya itu terbuka supaya kita menerima kesembuhan dan hidup dalam kesehatan. Yang ketiga, pintu kubur kemiskinan terbuka. Kita gak lagi susah, gak lagi kekurangan. Kita diberkati oleh Tuhan untuk memberkati orang lain. Katakan amin. Untuk menjadi berkat bagi orang. Katakan amin. Dan pintu kubur ketakutan terbuka. Kita mengalami kelegaan. Saya undang kita berdiri bersama-sama. W.L. Singer kembali ke tempatnya. Dia Yesus telah mati bagiku. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Biar musik melodi lagu ini, mari kita merenungkan pujian lagu ini. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi dialah pujian. Tak dapat ku balas kasihnya. Dia angkatku jadi anaknya. Dia beri damai dalam hidup kita. Bagi dia yang kita sembah, hanya dia segalanya bagi kita. Saudara kekasih, mungkin kau mengalami pintu yang tertutup. Dan beratnya 1,5 ton, berat sekali. Dan engkau tidak sanggup untuk menggeser berat itu. Menggeser beban itu. Mungkin engkau mengalami sakit penyakit. Mungkin engkau mengalami masalah keuangan. Masalah rumah tangga. Masalah usaha. Masalah pekerjaan. Kabar baiknya pagi hari ini, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus datang untuk membuka pintu yang tertutup itu. Sehingga engkau yang kekurangan diberkati oleh Tuhan. Engkau yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Engkau yang punya masalah yang berat, Tuhan menyelesaikan masalah itu. Kuncinya adalah kita harus mengandalkan Tuhan. Pintu kubur terbuka oleh kuasa supranatural. Malaikat yang membuka pintu tutup Yesus itu. Saat engkau mengandalkan Tuhan, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini, kalau engkau mau didoa.